Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Khoiriah Permata dari kelas 12 Akuntansi 3 SMK Negeri 2 Kota Jambi. Di video ini, saya akan menjelaskan pembelajaran pemerintahan daerah KD 3.4 dengan tujuan pembelajaran menganalisis transaksi akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa dengan guru pembimbing Ibu Dulistari Gusri. Kita masuk ke materi koreksi kesalahan. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik saldo anggaran lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam dua jenis. 1. Kesalahan tidak berulang. 2. Kesalahan berulang dan sistematis. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Dikelompokkan dalam dua jenis. 1. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. 2. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Kesalahan berulang dan sistematik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya, penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi, sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan LFA atau akun belanja, maupun akun pendapatan LO atau akun beban. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan LO atau akun beban. Contoh soal akuntansi koreksi kesalahan tidak berulang. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Contohnya, pada tanggal 2 Juni 2017, pemerintahan daerah menerima pendapatan hibah dari pemerintah pusat 500 juta. Pada tanggal 10 Juni 2017, diketahui bahwa terjadi kesalahan pengiriman hibah, yaitu terjadi kelebihan sebesar 10 juta dan harus dikembalikan lagi. Jurnal LO atau neraca tanggal 2 bulan 6 2017 uraian kas di kas daerah debit 500 juta, pendapatan hibah dari pemerintah LO kredit 500 juta. Jurnal LRA-nya tanggal 2 bulan 6 2017 uraian perubahan sal di debit 500 juta, pendapatan hibah dari pemerintah LRA di kredit 500 juta. Perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang 30 lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. Dan 2. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
Perubahan estimasi akuntansi. Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset, dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada laporan operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu. Operasi yang tidak dilanjutkan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban, tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Pada umumnya, entitas membuat rencana penghentian meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, 3 penjualan, hibah, dan lain-lain. Bukan merupakan penghentian operasi apabila 1. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner atau alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand atau permintaan publik yang dilayani yang harus merosot pergantian kebutuhan lain. 2. Fungsi tersebut tetap ada. 3. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan di wilayah lain. 4. Menutup suatu fasilitas yang berutilasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut. Tanggal efektif pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 2010. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini. Entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Peristiwa luar biasa. Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas, sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset atau kewajiban. Di dalam aktivitas, biasanya entitas pemerintah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi secara berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berada di luar kendali entitas atau pengaruh entitas adalah kejadian yang suka diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas. Tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian yang dimaksud secara tunggal menyebabkan penyebaran sebagian besar anggaran belanja tak tersangka
dan dana darurat sehingga memerlukan perubahan atau pergeseran anggaran secara mendasar. Anggaran belanja tak tersangka atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi, apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sekian video dari saya, semoga kalian mengerti pembahasan kali ini. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.